sayur, buah, kita makan enak rasanya, menyehatkan badan, berkah kerjanya, mustajab doa. Segitu baiknya Allah. Ini air, jarak saya ke air ini hanya 1 tangan, tapi entah dari gunung belah mana bisa nyampe di sini. Nikmat luar biasa ya. Semoga setiap perjumpaan kita, meskipun ini baru yang pertama ya, bisa kita jadikan bekal terbaik, karena pasti akan pulang ke hadapannya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Jami Harapan Jaya beserta seluruh jajaran DKM terkait. Terima kasih telah diizinkan ngaji di sini. Juga kepada seluruh kiai, alim ulama, asatiz, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Senang sekali bisa berkumpul di sini dengan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Karena menurut saya masih belum terlalu lama, sekitar 6 tahun yang lalu, kalau jam segini, sama saya juga duduk di hadapannya meja juga, cuman mejanya isinya bukan Al-Quran, tapi kartu remi, chip-chip judi, di depannya badan judi yang lain. Ya, ini di hadapannya, Masya Allah, hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Terlalu baik Allahnya, mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga, tapi malah diizinkan untuk memperbaiki diri, walaupun nggak tahu udah baik atau belum. Mudah-mudahan bisa jadi baik beneran. Lalu Allah buktikan kebesarannya, dibolak-balikan hati manusia segini banyak, hujan-hujan, mau ngaji bareng dengan pendosa ini, nikmat mana lagi yang didustakan? Ya. Maka izin kita sama-sama membicarakan tentang Allah. Walaupun mungkin kadang pertanyaan selanjutnya, terus kok kayak tahu bulat? Tiba-tiba dadakan, dulunya begitu, sekarang begini, ya. Dulunya bandar judi, katanya sekarang sok-sokan ceramah. Sebenarnya bukan ceramah ini mah ya, ngobrol kita tentang Allah, gitu ya. Dan justru enak kalau bicaranya tentang agama. Karena kalau bicaranya tentang bisnis, Pak, menurut saya strategi marketing paling tepat untuk perusahaan Bapak begini, Pak. Kata saya benar, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau saya bicara tentang Islam dan berkata, hadirin yang dirahmati Allah, semua umat Islam wajib sholat loh. Ada yang berani ngebantah belakangan? Dari kiai sampai tukang mabok juga berkata sepakat. Ya. Tugas kita tinggal meyakinkan, memastikan bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis sahih terutama. Sisanya orang jadi baik, Allah yang mengubah. Orang nggak jadi baik atau bahkan malah dihujat, emang tujuannya bukan bikin bapak-bapak kaku, tapi mudah-mudahan Allah suka dengan kita. Ya, apa artinya dicintai satu dunia ini, tapi kalau misalkan Allah benci, celaka saya. Ya. Dan apa artinya dibenci seluruh dunia, tapi Allah menyayangi, tetap selamat. Jadi enak justru ya. Tapi mungkin suka saya kasih syarat katanya, kalau pengen ngaji sama kode ini ada syaratnya. Kayak ya kiai yang lain aja nggak ada syarat. Tapi karena sekali lagi ini penting, terutama kaum hawa. Saya tahu saya sedang diuji, maka tolong yang diingat jangan si kokohnya, tapi pencipta si kokohnya ya. Karena bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang berbicara malah tergelincir ke neraka gara-gara gagal menjaga hati. Ya, sepakat tuh ibu? Bu datang ke sini pengen ngaji, bukan foto kan? Ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Dan yang kedua, ngajinya, syarat yang kedua, ngajinya harus sukses.
Rukiah, udah hujan-hujanan kesini ya, udah gitu nggak sukses. Kadang kalau sambil nunggu MC membuka acara ngahulang gitu, di sini teh nggak pakai bahasa Sunda ya. Karena saya besarnya di Bogor, di Bandung. Lagian kalau saya pakai Mandarin tambah pusing nanti ya. Kadang merenung gitu ya. Ya Allah capek kadang. Apalagi kemarin di Sumatera dipadatin banget. Ini pun baru mendarat tadi. Kemarin sampai satu hari ada 6 agenda. Lagi nungguin MC buka, lumayan bisa nafas sebentar. Ini udah capek begini terus, Allah nggak terima. Rugi amal hidup ya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh ya semuanya. Karena sekali lagi ngaji yang sukses itu ngaji yang selepas pertemuan ini jadi tambah takwa sama Allah. Lisannya tambah santun, dahinya tambah banyak bersujud, berhasil ya. Bisa jadi ada yang di rumah sambil tidur-tiduran atau jualan lagi sepi, numpang neduh di sekitaran masjid, terus jadi kedengeran apa yang kita ngobrolin di dalam masjid. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, tambah takwa. Berarti dia yang sukses ngaji. Daripada yang sudah berada di masjid ini terus ngerasa apa sih itu kongko ngomong melulu di depan, biasa kayak kongko mah jualan handphone ya. Terus ngerasa yang diomongin basi lah, udah tahu semua. Pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti itu yang masih gagal. Gampang ya, tinggal mudah-mudahan ini semua jadi jalan kita tambahkan kepada Allah. Nah sekali lagi, bukan tanpa alasan setiap acara, tidak hanya pengajian, selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu yang disebut? Emangnya punya duit gak nikmat kan? Nikmat gak punya duit kan? Emangnya punya jabatan gak nikmat kan? Ya, kenapa? Karena hanya dua hal tersebutlah, iman dan Islam, yaitu sesuatu yang datang dari Allah dan tidak punya potensi jadi dosa. Ya, ada nggak orang masuk neraka gara-gara beriman dengan benar dan berislam dengan benar? Enggak, malah menyelamatkan. Tapi kalau orang masuk neraka gara-gara hartanya, ada pak? Gara-gara jabatannya? Bahkan izin gara-gara ilmunya ada? Maka sejatinya selain iman dan Islam yang sedang kita terima dari Allah ini, itu semua hanya berupa ujian. Ulangi. Ya. Oh, dapat SMS nih, dikabarin sama si bos, selamat gaji kamu saya naikkan ya 1 juta per menit. Kenyang ya, insya Allah. Nikmat bukan? Nikmat gak mau naik gaji bu? Enggak, ujian ya. Kapan naik gaji itu jadi nikmat? Kalau karena kenaikan gajinya, naik gajinya kita gunakan untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tambah banyak bayar zakatnya, infaknya, wakafnya. Kapan itu bisa menjadi musibah? Kalau malah kita pakai maksiat, ya musibah berarti. Jangankan harta dan jabatan lah, izin ya. Punya hafalan Quran nikmat nggak? Harusnya nikmat, tapi sama itu juga ujian. Karena ada santri waktu itu nanya ke guru kami, saya kelas 3 atau kelas 4 SD gitu, dia tanya, saya udah menghafal Quran dengan menjaga sholat 5 waktu ditambah sholat sunnahnya, tapi sehari nambah setengah halaman aja susah banget katanya. Itu teman saya sambil sholatnya bolong-bolong, kadang maksiat, tapi sehari bisa nambah 4 halaman baru hafalannya. 4 halaman per hari nambah. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal? Maka jawabannya adalah yang hafalannya berhasil itu adalah yang dengan hafalannya jadi tambah takut sama Allah. Ya, hafal nih 30 juz, tapi ketika tidak ditawarin jadi imam, ngapok dia. Dalam hati nggak ucap sama sekali. Ya gitu jadi imam bagusan kayak saya. Ada yang salah. Ya. Bandingkan dengan yang sadar, ya Allah saya banyak
banyak dosa, mesti mulai dari mana? Dosa seperti ini diampuni atau enggak? Udah mulai dari yang ringan-ringan dulu, ngapalin Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Ya Allah, segini banyak dosa saya, sampai ayat 1 aja gak hafal-hafal. Meninggal udah gitu deh, lagi ngapalin Al-Ikhlas, husnul khotimah enggak? Tidak, ya. Karena memang yang penting mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa, ya. Kok meninggalnya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud sholat husnul khotimah, ya. Kalau meninggalnya di masjid tuh, tapi lagi berusaha nyolong speaker jatuh ketimpa, berarti husnul khotimah. Gampang ya, luar biasa. Kita dikasih tema, sebetulnya temanya ditanya ke saya waktu itu, cara Islam merubah dunia. Dan ketika kemarin diuji banyak diajakin podcast, sebetulnya yang disampaikan memang tentang itu. Jadi daripada ngulang yang mungkin udah pernah ditonton, mari kita sambil pokoknya bikin tambah takwa lah ya. Cara Islam merubah dunia, karena memang sejatinya yang kami ketahui, secara umum setiap orang pengen bahagia, betul? Ada yang pengen menderita? Nah, semua pengen bahagia? Ya. Masalahnya nyari bahagianya dari mana? Ya. Sama, waktu itu juga pengen bahagia doang. Pernah ngerasain yang kasinonya dulu, ayah saya juga sempat diuji, ya, sempat jadi bandar judi juga di Bogor. Yang akhirnya sampai habis ke semuanya. Beliau pernah sakit, ninggalin ada hutang juga. Saya anak paling besar dari 4 bersaudara, dan ujian-ujian lainnya. Kekurangan, kesempitan rezeki pernah, lapang selapang-lapangnya rezeki pernah waktu di Thailand. Umur 25, ngerasain hidup jadi bandar judi, penghasilan ratusan juta, udah nyobain semuanya. Dengan tujuan satu, pengen bahagia, udah tenang gitu aja. Karena menderita teh gak enak. Tapi ketika udah nyobain semuanya, rasanya kayak kalau lagi kita makan all you can eat, Pak. Makan sepuasnya, entah di prasmanan nikahan orang atau di mana. Satu piring pertama masih terasa nikmat luar biasa. Pengen nambah piring kedua dan piring ketiga. Coba kalau piring ke-8, Pak. Ngelihat dagingnya aja udah enak. Ya. Karena memang justru sama ya, haus minum itu menjadi nikmat ketika kitanya lagi haus. Kalau lagi gak haus, nikmat. Ya. Dan memang begitulah ternyata dunia, ngebosenin ternyata. Ngerasain di sana kayak kadang harian, kadang bisa di angka 80 jutaan sehari waktu itu kan. Dan kan suka ada notifikasinya, ya. Kalau masuk ke handphone, hari ini dapat 80. Ya udah, gue taruh begitu lagi. Kalau awal-awal pertama kali, ya kita pertama kali lulus sekolah, terus gajian pertama senang gitu nerimanya. Cobain kan, segala apapun yang judulnya dunia, kita terima terus-terusan, garing lama-lama, bosan, ya. Ketika kita pengen punya handphone baru, terus kebeli nih ke toko handphone. Awalnya iya senang, tapi ada orang yang jangankan bertahun-tahun kemudian, nyampe parkiran juga bisa langsung nyesal, karena ngelihat ada iklan handphone baru, spesifikasi lebih tinggi, harga lebih murah. Nyesel beli yang ini, mana nyicilnya masih 2 tahun. Stres ya, belum utang ribanya. Ya. Hari pertama, 2 hari pertama, 1 bulan pertama, setiap kali ngebales 1 WA, dilapin lagi ya. Lebih glowing lah daripada muka kita sendiri ya. Setelah 3 tahun, 5 tahun pakai, Bapak itu motor mau parkir ya? Susah ya, terlalu miring. Ini Pak, pakai handphone saya aja buat ngeganjel. Sampai segitunya ya. Nah, kita kalau setiap kali kita membeli barang yang kita suka, ada rasa bahagia ya. Yang hobinya ngumpulin mobil mewah, beli mobil mewah, dia bisa bahagia, senang. Tapi ada bosannya. Mari kita bandingkan dengan, insya Allah kita akan sampai di bulan Ramadan sebentar lagi. Amin. Semoga Allah sampaikan kita. Dan bulan Ramadan adalah salah satu bukti keberkahan dari Allah. Karena orang bilang,
resesi 2023, ekonomi makin sulit, kesenjangan sosial, bla bla bla. Lihat nanti Ramadan, makanan itu berkelimpahan, ya. Dan biasanya kadang diselesai suatu acara, kita masih diminta udah bungkus bawa, bingung nyampe rumah nggak akan ada yang mau makan. Pengen langsung tidur, sahur juga kadang nggak niat sahur, kadang cuma makan sedikit dan besok juga puasa, pasti kebuang ini makanan. Cuman karena nggak enak dari nolaknya, kita bawa. Nyampe lah lampu merah misalkan, terlihat yang kaya-kayanya lebih membutuhkan, dikasihlah kepada bapak-bapak misalkan di lampu merah. Dan pernah memberikan hal seperti itu. Dan bapak-bapak yang menerimanya sambil menundukkan, membungkukkan kepalanya dan berkata, Masya Allah, nah, terima kasih, Bapak belum makan dari tadi, Bapak gak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan Allah muliakan, dikabul cita-citanya, dianugerahkan kebaikan, keberkahan, Masya Allah. Terus kedua ini, pertanyaannya, bahagia gak Pak didoain terus kayak gitu? Iya. Padahal yang kita kasih apa sih? Sesuatu yang bakal kita buang. Kita nggak butuh, bakal jadi sampah. Tapi kok bisa nyenengin orang, dan ketika kita nyenengin orang, itu bikin kita bahagia juga. Dan itu juga candu lagi. Kabar baiknya jauh lebih murah. Tadi lewat nanya, di sini ternyata di Bekasi yang kelihatannya tadi gedung-gedung tinggi maju, masih ada nasi padang 10.000 perak. Saya kaget banget. Kirain kota metropolitan masih ada meskipun katanya ayamnya kecil, kuahnya aja yang dibanyakin gitu ya. Tetap aja kenyang ya. Kadang manusia lebih pentingin kuantitas daripada kualitas. Karena memang kalau kita pikir lagi, makan tempe sama makan steak 1,5 juta, ya, dagingnya sapi impor entah dari mana, ya, tetap aja, ya, udah lewat tenggorokan, udah sama aja. Bapak tahu mie instan? Pernah waktu itu diminta ngaji di pabrik Bogasari yang di Surabaya. Saya tanya, ini tepung klien terbesarnya pembelinya siapa Pak? Pabrik mie instan katanya. Oh iya juga ya, mie instan di Indonesia luar biasa. Ini ladang gandumnya dari mana Pak? Saya tanya. Di belah mananya Indonesia? Saya tanya. Ternyata dijawab, oh enggak, di Indonesia nggak cukup untuk bikin tepung sebanyak ini. Jadi kami impor, 1 dari Kanada, 2 dari New Zealand. Jadi setiap kali Bapak makan mie instan 3.000 perak, itu Bapak makanan impor dari Kanada. Canggih ya, luar biasa ya. Tapi hati-hatilah, dimakan tiap hari juga gak baik ya. Maksudnya, Insya Allah, dunia segitu ngeboseninnya. Dulu sudah sampai akhirnya di titik dimana oke, udah nyobain semuanya, tapi tidak bahagia juga. Izin sebagaimana yang diceritakan waktu di podcast-podcast, cerita tentang rekan kami bandar judi yang lebih awal, yang sebulan dapat duitnya 8 miliar per bulan, ya. Tapi dia lebih stres daripada saya. Kalau saya tidur, masih bisa tidur, tapi nggak bisa lama, kadang 3 jam, 4 jam kebangun. Dia untuk bisa tidur, kadang kita ajak janjian, main bro, kumpul. Nggak bisa bro, gue hari ini janji mau ketemu psikiater, nggak bisa tidur gue berapa hari. Dan untuk bisa tidur, dia butuh pil buat tidur, buat bikin ngantuk. Ya, ini jadi renungan, ya Allah, betapa bisa tidur enak, betapa bisa gampang tidur tuh nikmat ternyata ya. Dia pengen bisa tidur harus minum pil. Kita pengajian juga bisa tidur. bangunin. Ya, karena ya Insya Allah mana hujan ya. Sampai kalau di Bogor mah ada istilahnya tempelon. Nempel, ya dilemparin. Insya Allah. Dan oke, mungkin mempertanyakan dia yang lebih kaya lebih menderita ternyata. Maka oke, sadar ini mulai ada yang salah. Dan udah mati rasa, udah kayak tadi, perut udah kenyang, masih dikasih nasi kotak lagi. Nggak mau, nggak bahagia, garing gitu biasa aja. Nerima duit nih transferan ada masuk.
menerima duit 80 juta aja biasa, apalagi kali ini cuma dapat ini cetiau notiau 1 juta 2 juta, atau lebih garing perasaannya, ya. Maka kita mikir lagi, kalau memang manusia diciptakan oleh